Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan memberikan ulasan pengalaman gue dalam pemakaian sebuah gembok. Ini adalah gembok yang gue gunakan untuk mengamankan kendaraan sepeda motor kesayangan. Ini adalah Sherlock Bodyguard. Ini udah gue pakai sejak tahun 2020 hingga sekarang sampai dengan video ini dibuat. Gue beli secara online. Oke, kita bahas ya. Sebelum gua membahas pengalaman dan review untuk gembok ini, gua akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di gembok ini. Kenapa akhirnya gua pilih gembok ini untuk mengamankan sepeda motor kesayangan. Yang pertama, fitur kebanggaan dari Sherlock yaitu anti-cut. Anti-cut itu artinya bagian tangkainya ini atau lehernya atau sekelnya ini itu tahan terhadap gunting besi atau gunting yang biasa digunakan untuk memotong besi, memotong rantai. Nah, ini ada tulisannya anti-cut. Memangnya siapa bang pencuri yang mau bawa-bawa gunting potong seperti itu? Oke, kalau kalian pernah lihat ya beritanya, di salah satu minimarket di Medan, sepeda motor dari karyawannya yang udah dipasangin 5 gembok masih bisa dicuri. Caranya adalah si pencuri menggunakan gunting potong besi untuk memotong si gemboknya. Jadi kalau kalian pakai gemboknya yang ya kurang berkualitas, itu gampang sekali dipotong. Sedangkan ini punya fitur anti-cut, nggak mempan pakai gunting potong seperti itu. Gunting potong itu sebenarnya ada yang ukuran kecil, sedang sampai besar ya, yang biasanya digunakan oleh para pencuri itu ukuran kecil sampai sedang. Kalau untuk membobol rumah-rumah kosong, itu biasanya menggunakan gunting potong yang ukuran sedang. Kalau untuk pencurian sepeda motor yang dibawa di motor itu biasanya ukuran kecil. Jangankan ukuran kecil ya, ini katanya sih untuk ukuran gunting potong yang besar juga nggak bisa motong ini. Fitur yang kedua adalah, jadi si tangkainya ini atau sekel atau lehernya ini terbuat dari baja anti potong. Nggak cuma anti potong, fitur yang kedua dia punya kemampuan anti gergaji atau anti saw. Membuktikan bahwa material yang digunakan ini kuat, solid, tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrim. Kalau kuncinya hilang gimana? Mau buka gembok ini? Ya caranya terpaksa digerinda. Kalau gerinda masih mempan. Kemudian dia punya fitur lagi anti asid atau anti cairan kimia. Bahasanya itu anti cairan setan ya. Cairan setan itu adalah cairan kimia yang diteteskan ke gembok. Ini ditetesin lewat sini bisa, lewat bawah sini juga bisa. Jadi cairan kimia itu membuat gembok menjadi korosi. Cairan asam yang membuat logam menjadi korosi. Walaupun sebenarnya ini kan bahannya terbuat dari baja. Kalau ditetes itu tetap akan korosi, tapi karena konstruksinya ini yang bagus gitu, walaupun terjadi korosi, dia nggak bakal lepas nih. Karena biasanya kalau pakai cairan asid itu ditetesin, kemudian kita tunggu sebentar, tinggal diketok copot tuh gemboknya. Tapi tidak terjadi di gembok ini, karena Bodyguard sendiri, Sherlock sendiri memberikan demonstrasi di video YouTube mereka. Ditetesin cairan kimia, walaupun keluar tuh warna-warna coklat menunjukkan bahwa terjadi korosi, tapi ketika dipukul ini tetap akan mengunci, nggak bakal copot kayak gembok-gembok murah yang ditetesin cairan setan bakal rontok ya. Ini solid. Kemudian karena bodinya ini yang kuat, tangkainya kuat, ini juga anti hammer atau anti palu gitu ya. Ada juga gembok-gembok murah yang ditinggal diketok doang itu langsung copot. Ini nggak terjadi untuk gembok Sherlock Bodyguard. Kemudian untuk bagian sini ya, bagian silinder ini atau bagian penguncinya ini, bagian dalamnya ini terbuat dari kuningan. Yang lain kok pakai baja yang di dalamnya pakai kuningan? Jawabannya adalah karena kuningan itu lebih tahan karat. Jadi fungsinya adalah selain membuatnya bagian dalamnya ini kuat, dia nggak gampang macet, nggak gampang karatan, nggak gampang kotor dengan karat gitu. Ada juga loh, ini bener nih ya, ada juga gembok-gembok murah yang ternyata silindernya itu terbuat dari plastik. Jadi dibakar aja tuh, caranya dibakar, gembok murah tuh dibakar. Kalau sudah meleleh tuh bagian silindernya, tinggal diketok sedikit itu copot. Karena bagian silindernya ternyata terbuat dari plastik. Kalau terbuat dari besi dia gampang karat, gampang macet. Nah makanya ini punya fitur yang kelima. Yang kelima adalah anti-hacky. Kalau kita bilang kunci T lah ya. Kunci T itu fungsinya adalah untuk merusak bagian silinder. Kalau silindernya udah patah,
ini bakal kebuka. Ya, tapi ini karena terbuat dari kuningan yang kuat, kunci T itu nggak bakal bisa ngerusak bagian dalamnya. Fitur yang keenam adalah anti drill. Anti drill itu anti bor maksudnya. Bagian dalamnya ini kuat, kemudian bagian atas ini yang menutupi silinder ini itu menggunakan sistem pengunci. Jadi kalau dibor dia nggak lepas. Kemudian ada satu lagi yang biasa digunakan oleh cara yang digunakan oleh pencuri untuk membobol gembok adalah dengan dicongkel. Jadi bagian ini bisa dicongkel, tapi seperti yang gue bilang ini pakai sistem pengunci. Jadi kalau kalian congkel juga nggak bisa. Kalau kalian pakai obeng, bisa obengnya bengkok, bisa patah gitu. Karena ini pakai sistem pengunci. Solid ini. Ini nggak main tempel aja. Itu 7 fitur dari gembok ini. Kemudian kita ukur ya dimensinya. Ukurannya berapa diameter dari si segel ini. Jadi banyak yang nggak tahu mungkin ya. Ini kan ukurannya 50 mm tangkai panjang. Nah 50 mm itu bukan ukuran diameter ini loh ya. Tapi ukuran body. Nih, kita tes ya. Kita gunakan jangka sorong. Kita tes ukuran bodinya berapa. Kita ukur gitu ya, maksudnya bukan dites. Kita tes. Oke, ini kita dapatkan. Nih, kalian bisa lihat. Tuh. Ini ukurannya 50 mili. Jadi kalau kalian punya gembok ukuran 50 mm antara merek A, merek B, merek C, itu punya ukuran segel yang berbeda-beda. Karena 50 mm itu ukuran dari badan gembok ini, bukan ukuran segelnya. Jadi ukuran segelnya atau ukuran tangkainya berbeda-beda. Ya, kita harus tahu nih, kita ukur nih diameter dari tangkainya ini berapa milimeter. Kita set. Oke, kita lihat. Nih. Cek. Nah, ini dia ukurannya. Ukurannya ini hampir 10 mm. Atau mau kita bulatkan ini 10 mm lah ya. Tuh, atau 1 cm. Hampir 1 cm atau kita bulatkan 1 cm. Kemudian yang keren juga ini adalah tebalnya nih. Kita cek ya tebalnya berapa. Ini dia tebalnya. Tebalnya itu gue sebutin aja ya, susah. Nih, kalian bisa lihat. Tebalnya itu sekitar 2,2 cm atau 22 mm. Kemudian tingginya, tinggi nih. Itu dia dimensinya. Kita ukur beratnya ya. Beratnya nih. Kita timbang berat gembok ini ukuran Sherlock Bodyguard 50 mm. Yang panjang, kita cek beratnya berapa. Beratnya 343 gram. Kita coba lagi. Itu dia, beratnya 343 gram. Cukup berat ya. Ini membuktikan bahwa memang bahan dari gembok ini solid. Ini gembok ini gue gunakan untuk sepeda motor. Sepeda motor yang gue gunakan adalah Yamaha Mio M3 125. Sampai sekarang sih gue masih pakai gembok ini. Dan kalau kalian lihat, untuk anak kuncinya juga terbuat dari kuningan. Nih ya, ini ada magnet. Kita cek nih. Ini anak kuncinya ini nggak bisa nempel. Karena dia terbuat dari kuningan. Anak kuncinya kuningan, silindernya kuningan, mengantisipasi agar tidak mudah macet, tidak berkarat gitu di dalamnya. Ini udah gue pakai sejak 2020 dan ini belum macet, masih lancar. Nah kalau kalian lihat di sini, ini ada hitam-hitam, ini adalah grace. Karena ini kan terbuat dari baja, masih ada peluang untuk berkarat. Walaupun sebenarnya nggak mudah berkarat, tapi tetap kita lakukan perawatan ya teman-teman ya. Biar nggak macet. Caranya adalah dengan memberikan pelumas. Boleh itu grease, boleh itu oli, atau minyak lah ya, minyak makan setidaknya. Tapi sebenarnya ini nggak mudah ini kok, nggak mudah berkarat. Karat itu karena dua ya, satu karena udara, kedua karena air. Biasanya gue akan lakukan perawatan lagi di gembok ini kalau terkena air. Dan kalian bisa lihat ya dari 2020 tampilannya ini masih bersih lah ya itu ya. Ada lecet-lecet ya wajar namanya dipakai. Ini tuh ada lecet-lecet seperti ini. Karena gue olesin grease juga ini warnanya agak coklat agak hitam itu adalah grease. Untuk sepeda motor yang gue gunakan tadi ya Yamaha Mio M3 125 ini bisa dipasang di cakramnya. Ini kalian bisa lihat. Untuk pengguna
Yamaha Matic seperti Mio J, Mio GT gitu ya, Soul GT, Vino, Mio Z. Ini kan Mio M3, Mio Z, Mio S gitu. Yang baru tuh kayak Yamaha Gear gitu. Yamaha Fazio itu bisa pakai ukuran ini nih. Untuk sepeda motor juga kayak X-Ride yang 125 tuh bisa juga tuh. Kalau untuk Beat itu nggak bisa, nggak muat. Kalau Beat itu lubangnya kecil, jadi nggak bisa. Karena diameternya ini cukup besar. Kalau Beat itu mungkin pakai gembok lain ya, mungkin akan kita bahas. Untuk harganya sendiri waktu gue beli di harga sekitar 100.000 lebih dikit ya, 102.000 atau 100.000 lah segitu ya. Untuk sekarang sih harganya ini bervariasi. Kalau kalian beruntung harganya bisa dapat di bawah 100.000, mungkin 90.000 gitu ya. Tapi ada juga yang jual dengan harga 120.000. Jadi tergantung di mana kalian beli gitu ya. Oke, itu aja ulasan gua dan review untuk gembok dari Sherlock tipe bodyguard ukuran 50 mm dengan tangkai panjang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.